A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi khalaqash shahra ramadan alladzi unzila kitabil Qur'an. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu li nuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam farajatu ila Musa wa qala ya Muhammad bima umirta faqultu ya Musa umirtu khamsin salawatin kulla yaum. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Wa ya ayyuhal hadirun wa zumratal mu'minun wal mu'minat rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri Pondok Muda 02 Bapak Ahmad Ghazali, Sarjana Pendidikan Master Manajemen. Yang terhormat seluruh anggota Dewan Guru, bapak-bapak dan ibu-ibu Dewan Guru SD Negeri Pondok Muda 02 beserta staf dan seluruh karyawan SDN Pondok Muda 02. Dan yang terkasih serta yang berbahagia seluruh warga sekolah SDN Pondok Muda 02 termasuk murid-murid yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, yang soleh-soleh dan yang solihah-solehah. Amin. Pertama dan paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan seluruh nikmat yang telah diberikan. Sholawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, pre-memory. Kita sholawatan dulu ya, tibil kulub ya. Pak Fadli pimpin ya. Ya, kalian sholawatan dengan sholawat di baris pertama, selanjutnya baris kedua dan keempat dari Pak Fadli. Setuju? Setuju. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Baik hadirin sidang pesantren Ramadan yang berbahagia dan hadiroh sidang pesantren kilat atau pesantren Ramadan yang dimuliakan Allah. Ada beberapa hal yang penting ya sebelum Pak Fadli menyampaikan lebih fokus lagi, lebih mendalam lagi gitu. Pak Fadli mau cerita aja. Oke? Oke. Ini yang kelas 3 pernah dengar cerita tentang Bani Israel, betul? Iya, Bani Israel. Oke, Pak Fadli mau tanya, kamu tahu nggak? Lu tahu Bani Israel? Siapa? Israel apa Israel? Hah? Siapa Israel? Penjajah. Ya, ya, kalau negara Israel yang sekarang iya betul penjajah. Tapi ada lagi, Israel itu adalah
Ada beberapa pengertian di sini yang harus kita pahamin. Gitu, nggak semua Israel jahat, ya. Gitu, nggak semua Israel itu orang-orang yang nggak bener, bukan begitu. Pak Bade jelasin ya, kalian dengerin, oke? Tahu Israel. Ya, ini puasa-puasa ngomongin Israel lagi. Iya, habis bulan Ramadan di Palestina sering ada bom datang sih, ada roket datang, betul? Ada dari pesawat tempur nembakin Gaza, Jabalia, Rafah dan seterusnya, betul? Betul, iya. Pak Padli akan cerita lebih jauh sebelum adanya kejadian konflik yang ada di jalur Gaza. Kenapa ini perlu disampaikan? Nah, karena kita harus seenggak-enggaknya wajib ngedoain Palestina. Gitu. Orang beriman atau enggak di akhir zaman ini, yang menjadi ukuran dari keimanan orang tersebut adalah Palestina. Betul. Gitu. Palestina, negeri para nabi, negeri para rasul. Diceritain ya di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hambanya atau nabinya, yaitu Nabi Muhammad, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke arah Masjidil Aqsa di Palestina. Tuh. Alladzi barakna haulahu linuryahu min ayatina, yaitu negeri yang diberkahin oleh Allah. Gitu. Kenapa berkah? Karena disitulah dulu Nabi Ibrahim berdakwah. Jadi yang bikin masjid itu Neng, Mas, Bang, ya, Dek, yang pertama kali bikin masjid di muka bumi ya dulu, sebelum Nabi Adam tentu ya udah ada, tapi kita bicara sebelum Nabi Muhammad, yaitu adalah Nabi Ibrahim. Masjid yang dibikin bangunannya tegak di bumi itu adalah zamannya Nabi Ibrahim, yang pertama di Ka'bah, ya kan, Masjidil Haram, dan yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Berapa lama dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu waktu Nabi Ibrahim bikin masjid? Waktunya adalah 40 tahun. Begitu ya. Nah, di situ Nabi Ibrahim alaihissalam setelah hijrah dari Irak, ya, dari Babilonia, gitu, Nabi Ibrahim mempunyai 2 orang anak. Nabi Ibrahim juga mempunyai 2 orang istri. Emang gak tahu ya, Nabi Ibrahim mempunyai 2 orang istri. Gitu. Tapi kamu jangan mikir yang negatif ya. Yang zaman itu Nabi Ibrahim punya 2 istri karena istri yang pertama, siapa istri Nabi Ibrahim yang pertama? Siapa? Tahu nggak kamu? Tahu nggak lo namanya siapa? Gitu. Sarah, namanya Sarah atau Saroh. Sarah ya, Sarah. Gitu. Meminta kepada Nabi Ibrahim, Mas Baim, kan kita ini belum punya anak, udah dah Mas Baim nikah lagi. Aduh, nggak mau, aku maunya sama Dek Sarah aja, gitu. Tetapi udah beberapa kali dimotivasi melulu. Ya udah, kalau emang begitu ya Dek Sarah aja yang cariin istri. Yang kedua itu tuh ada tuh namanya Siti Hajar, itu orang Mesir ya. Kemudian
Nabi Ibrahim menikahlah dengan Siti Hajar. Dari Siti Hajar itu lahirlah seorang bayi yang bernama siapa? Ismail alaihi salam. Nabiullah Ismail alaihi salam. Yang hamil duluan Siti Hajar. Gitu. Nabi Ismail bertempat tinggal atau punya rumah di daerah Mekah. Waktu itu Mekah belum kayak sekarang. Ya, masih tandus sepi, enggak ada manusia satupun. Tapi dengan hikmah Allah ketika Siti Hajar ditinggal di Mekah bersama anaknya Nabi Ismail, terus mukjizat Nabi Ismail itu ketika perlu air, datanglah malaikat bilang kepada Siti Hajar, tenang bu, wahai emaknya Ismail, mamahnya Ismail, tenang, anak ini akan diangkat menjadi nabi. Dan ini ada air nih, langsung gerakan sayapnya malaikat itu ke tanah sehingga menjadi air jam-jam. Sampai sekarang air jam-jam enggak pernah kering, subhanallah. Dari Nabi Ismail turunlah terus sampai ada yang namanya Quraisy ya, Kusai, dari Kusai terus turun lagi ada yang namanya Abdul Muthalib, dari Abdul Muthalib terus turun ada Abdullah, dari Abdullah punya istri Aminah, Aminah punya anak namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ceritanya. Ini kan kita baru bicarain Siti Hajar, ya kan, istri Nabi Ibrahim yang kedua. Kalau Siti Sarah, Sayyidah Sarah, istri Nabi Ibrahim, punya anak nggak? Punya. Siapa namanya? Namanya adalah Nabi Ishak. Gitu. Nabi Ishak itu lahirnya di Palestina. Begitu. Kemudian Nabi Ishak punya anak juga. Namanya Nabi Yakub alaihi salam. Ini anyway kamu pada bocah-bocah weh, bocil. Tahu nama-nama nabi? Apal nama-nama nabi seluruhnya 25 apal enggak? Enggak apal. Ya, kumaha eta teh. Harus apal dong. Ada yang nyanyi pakai lagu balonku, ya. Bener enggak? Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Dor gitu kan? Ada. Malah Pak Fadli kagak bisa tuh. Pak Fadli biasa pakai musiknya musik sorak-sorai. Gitu. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelas 3F pernah tuh Pak Fadli sampein ya, nyanyi nama-nama Nabi. Ingat nggak? Iya, nama-nama Nabi. Baik ya. Kita lanjutkan. Tadi Pak Fadli dari awal udah menyampaikan, menetapkan, kita sepakatin. Pak Fadli mau cerita tentang Bani Israel. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu adalah orang yang sangat soleh, sehingga Allah menjadikan beliau menjadi orang yang terpilih untuk menjadi nabi dan rasul. Nabi Yakub itu kuat, ya, dan Nabi Yakub itu sangat dekat dengan Allah. Makanya Nabi Yakub dapat gelar namanya Israel. Ya, Israel itu Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu, ya, kenapa dikasih gelar tersebut? Isra
Isra itu artinya bahasa Ibrani hamba. Nah, El atau Elohim maksudnya Allah, hamba Tuhan. El itu Tuhan. Jadi kalau pakai bahasa Arab mah Abdullah. Tuh, Israel itu artinya Abdullah, hamba Tuhan. Begitu. Nah, dari Nabi Yakub itu ada 12 orang anak laki-laki. Nabi Yakub juga istrinya lebih dari satu, ya. Apa disebut nama-nama anaknya Nabi Yakub? Yang pertama nih, ya, Sam atau Samson. Yang kedua Dan atau Daniel. Yang ketiga Zebulon. Yang keempat Gad. Yang kelima Levi, ya. Yang keenam Yehuda. Yang ketujuh Ruben. Yang kedelapan Laban. Nah, tuh Laban tuh, ya. Yang kesembilan Asher. Yang kesepuluh Naftali. Yang ke-11 Benjamin, Ben atau Benjamin. Yang ke-12 namanya Nabi Yusuf alaihi salam. Begitu. Jadi Bani Israel itu ada 12 suku, ya. Yang paling banyak keturunannya adalah Yehuda. Makanya orang bilang Bani Israel itu Yahudi, ya. Yahudi berarti Yehuda. Yehuda itu maksudnya orang yang dapat petunjuk. Y itu orang, Huda itu petunjuk. Nah, tapi dalam perjalanannya namanya turun temurun kan lama-lama makin banyak tuh. Ya. Dari 12 suku itu anak-anaknya Nabi Yakub sehingga menjadi sebuah bangsa yang sangat besar, makanya disebutlah Bani atau keturunan Israel, disebutnya Bani Israel, gitu ceritanya. Pertanyaannya, apakah Bani Israel semua itu jahat? Tidak. Banyak nabi-nabi dari Bani Israel. Gitu. Yusuf alaihissalam nabi Bani Israel. Orang soleh. Ya kan? Gitu. Su'aib juga, Ayub juga, dan yang terkenal itu yang bisa membelah lautan yaitu Nabi Musa alaihi salam. Gitu. Nah, kisah Bani Israel yang paling terbanyak itu adalah zaman antara Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya. Yang pertama nih, kisah Bani Israel zamannya Nabi Musa. Kan waktu itu kan Bani Israel dijadiin budak-budak, ya kan, disuruh-suruh oleh Firaun bikin piramida. Tahu piramida Mesir, tahu nggak? Nah, itu yang bikin Bani Israel tuh. Gitu, batu segitu-gitu gede, ya kan, sampai sekarang masih ada budak-budak Israel yang bikin. Nah, terus diselamatkan oleh Nabi Musa, dibawa 600.000 orang Bani Israel, tua muda, kaya miskin semua pergi hijrah dari Mesir. Gitu. Kemudian ada beberapa perintah dari Allah yang dikenal dengan 10 perintah Tuhan. Gitu, di antaranya, wahai Bani Israel, sembahlah Allah yang Maha Esa. Sembahlah Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Jangan mencuri. Ya, jangan berzina dan seterusnya, banyak pokoknya, ada 10. Nah, ada satu kejadian di zamannya Nabi Musa. Satu orang dari orang Israel itu bilang, wahai Musa, kami nggak akan mau nyembah Allah kecuali kami melihat Allah. Langsung kesambar petir, jeder, mati dah tuh orang. Ya, ini pelajaran buat kita. Apa pelajarannya?
sebelum kita ngomong, kita mesti mikir terlebih dahulu. Gitu, langsung mati tuh orang ya. Contoh ke satu. Contoh kedua, kejadian-kejadian pada zamannya Nabi Musa, antara Nabi Musa dan Nabi Isa, atau kita bilang zamannya Bani Israel. Nah, waktu dulu kan Tuhan suruh Israel, wahai Bani Israel, jangan kalian nyari ikan hari Sabtu. Hari Sabtu khusus buat kalian ibadah. Ya sholat, ya zikir, ya baca Taurat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nggak boleh kalian itu ngurusin urusan dunia. Ternyata mereka ada yang nurut, ada yang nggak nurut. Ada yang patuh, ada yang bangkang. Tetap nyari ikan itu. Sehingga orang-orang yang bangkang itu dirubah menjadi monyet. Nah, ini kisah nyata nih, manusia berubah jadi monyet. Siapa yang ngalamin kejadian itu? Bani Israel. Ini pelajaran juga buat kita. Kalau Tuhan suruh kita ngelakuin sesuatu, kita harus nurut. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas diri kalian untuk berpuasa. Papa ditanya, nurut atau bangkang? Nurut, mesti nurut ya. Tuhan aja nggak suka kepada orang bangkang. Gitu. Harus kita itu berdisiplin, patuh. Nah, ini contoh ya, kalau membangkang, nauzubillah min dzalik, dirubah jadi monyet. Dan masuk neraka. Bukan terus berubah jadi monyet. Nggak dihitung ketika di akhirat, tetap masuk neraka. Itu kisah Bani Israel. Tapi ada juga Bani Israel yang baik waktu itu. Ya, ada pemuda Bani Israel ngebunuh orang. 99 orang. Kemudian ini pemuda pergi ke rumahnya Pak Ustadz. Dia bilang, "Assalamualaikum Ustadz." "Waalaikumsalam." "Ada apa, Nak?" "Pak Ustadz, saya pengen bertaubat kepada Allah." "Bertaubat? Emang salah ente apa?" "Saya udah ngebunuh orang, 99 orang." Wah, banyak Kak. Banyak ya, ngebunuh orang 99. Kata Ustadz ya, "Wah, anak muda, ente gak bakal diampunin. Ente pasti masuk neraka, udah dosa ente terlalu gede." Nah, akhirnya nih pemuda ngebunuh itu Ustadz. Gitu. Jadi jumlah orang yang dibunuh 99 ditambah 1 menjadi berapa? 100. Tapi ini pemuda Bani Israel tetap pengen bertaubat. "Aduh, saya nyesel. Saya udah bunuh orang sebanyak 100 orang." Pergi lagi nyari Ustadz. Tok tok tok, "Selamat pagi Ustadz." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ada apa anak muda?" "Pak Ustadz, saya ini pengen bertaubat. Saya ini penjahat. Saya udah ngebunuh orang 100. Kalau saya taubat, Allah nerima taubat saya enggak? Saya minta ampun, pengen minta maaf ke Allah." "Oh gitu. Insya Allah kamu diterima taubat kamu. Tapi kamu harus hijrah. Kamu jangan bertempat tinggal di sini lagi ya, cari tempat yang baru supaya juga suasana baru. Nah, nanti kamu ketemu sama ada ustadz lagi di sono, namanya Ustadz Pulan bin Pulan namanya. Nah, insya Allah kamu akan mendapatkan ampunan di sana." Wah, anak muda. Anak muda itu ketika dalam perjalanan, namanya padang pasir ya kan, panas, terik, haus, lapar, meninggal. Begitu meninggal, turun 2 orang malaikat. Malaikat pemberi siksaan atau azab, dan satu lagi malaikat yang memberi kebaikan atau nikmat. Ini malaikat memberi nikmat bilang, "Ini jenazah urusan gue." Kata malaikat pemberi siksaan atau azab, "Oh enggak, ini orang pembunuh, ini pembunuh 100. Gitu. Urusan gue bawa ya." Enggak bisa. Udah gini aja, kita pergi aja ke Allah. Terbang ke langit itu malaikat. Lapor kepada Allah,
Ya Allah, wahai Tuhan, tadi ada kejadian begini-begini. Terus Allah berfirman, malaikat, ente berdua ukur jarak yang ditempuh oleh pemuda tersebut. Ternyata alhamdulillah pemuda Bani Israel tersebut wajahnya hanya 1 jengkal saja, ya, menghadap ke tempat dia akan hijrah. Berarti masuk surga. Oh, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang ketiga, ini pelajaran juga nih buat kita. Tuh. Sebagaimanapun kita, sejelek-jeleknya kita, nauzubillah min dzalik, kalau kita pengen memperbaiki diri, pengen beribadah kepada Allah, pengen berniat minta ampun supaya dosa-dosa kita dihapus, pasti, insya Allah pasti diterima gitu. Jadi jangan langsung putus harapan, putus asa. Aduh, udah dah, gue mah udah bego-bego aja dah, nggak mau belajar. Nggak begitu ya. Kita harus ngambil pelajaran dari contoh yang ketiga ini, dari pemuda Bani Israel. Yang terakhir, yang keempat, dulu di zaman Bani Israel ada 3 orang cacat. Nah, 3 orang cacat. Yang pertama ini orangnya koreng atau kusta. Yang kedua ini orangnya orang botak, ya, kepalanya gundul. Gundulnya gundul jelek, bukan gundul gagah, gundul licin gitu kan. Jadi enak banget orang kalau ngeplakin ngulur kepala, ya nggak? Nggak punya rambut. Mestinya dia ganteng, tapi karena dia gundul kayak tuyul, nah, jadi bahan ejekan terus. Miskin lagi. Dan yang ketiga ada orang buta. Singkat cerita, ketiga orang tersebut didatengin oleh malaikat yang menyamar jadi manusia tentu ya. Kepada si koreng, malaikat bilang, wahai mas koreng, ente punya keinginan nggak? Ya pasti punyalah pak. Apa keinginan ente? Saya pengen supaya koreng saya sembuh. Oh iya, dengan izin Allah pasti sembuh koreng ente. Bener sembuh. Ting. Terus ente punya keinginan lagi nggak? Ya maksudnya harta apa yang paling ente sukain? Oh, saya suka onta, wahai bapak. Oke, ini ada onta, silakan dipelihara. Nanti mudah-mudahan berkah. Oh, terima kasih wahai bapak yang ngobatin saya. Itu siapa tadi? Si koreng. Yang kedua, si botak. Si botak gundul tuyul. Ya. Sama ditanyain, wahai Pak Mas Botak, ente punya keinginan nggak? Kamu punya keinginan nggak? Ya tentu saya punya. Saya pengen rambut saya bagus, lebat, nggak gundul tuyul begini. Karena kalau saya gundul gini kan saya nggak ganteng. Bagaimana saya mau punya bini gitu. Ya udah nih, langsung didoain sembuh itu botaknya, itu langsung berubah menjadi rambut yang bagus. Oh iya mas, apalagi yang kamu pengenin? Mungkin pengen harta apa? Oh saya pengen sapi, wahai bapak yang membuatin saya. Oh ya nih ada nih, saya dapat rezeki ada sapi ya, nih saya beliin sapi, dikasih sapi, mudah-mudahan berkah ya gitu. Wahai mas yang dulunya botak, oh ya makasih bapak yang ngobatin saya. Berikutnya kepada si buta, selamat pagi mas buta. Iya selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nih saya mau bertanya nih, mohon izin. Oh iya silahkan bapak, ada sesuatu nggak yang anda pengen, yang pengen kamu pengenin? Oh ada, saya pengen sih kalau bisa ya, mudah-mudahan Allah membikin saya bisa ngelihat kembali. Itu aja. Iya bener, didoain ya Allah sembuhin orang ini, sembuh bener. Yang tadi buta jadi melek. Ini kisah nyata bukan dongeng ya gitu. Ada nggak sesuatu yang kamu pengenin untuk supaya kamu bisa menyambung hidup gitu kan? Kerjaan yang kamu pengenin. Saya pengen kerja sebagai tukang kambing, saya pengen melihara kambing. Nah nih, saya ada rezeki, saya beliin kambing, gitu kan gitu.
So dikasih kambing, dipelihara. Singkat cerita, ini malaikat yang tadi ngobatin ketiga pemuda cacat Bani Israel, ya, datang lagi. Datang kepada si Koreng, yang dulunya Koreng. Kan sekarang udah nggak Koreng. Nyamar jadi orang Koreng. Terus malaikat itu bilang, wahai bapak tuan pemilik onta, bos onta, saya minta onta kamu satu aja minta. Ya, saya berjalan jauh, saya nggak bisa melanjutkan perjalanan, saya butuh bantuan. Nggak ada yang saya harapkan kecuali saya berharap kepada Allah dan berharap kepada engkau. Boleh dong minta satu aja ontanya. Kata Mas Koreng yang dulunya Koreng bilang, wah enak aja. Ini mah onta gue pelihara sendiri. Lu pengen ngambil satu? Enggak lah yau. Gitu, sorry ya. Gitu. Kayaknya saya kenal ente deh, kata malaikat yang nyamar tadi. Itu bukannya kamu ini juga Koreng seperti saya? Oh enggak. Kalau kamu bohong, kamu jadi Koreng lagi ya. Jadi miskin lagi. Enggak lah, nggak mungkin. Enak aja. Udah sana pergi. Terus malaikat itu juga nyamar menjadi botak. Minta sapi si botak tadi, yang dulunya botak. Nggak dikasih, sama kayak tadi. Enak aja lu minta sapi gue, kata si botak. Enggak. Sana. Cari ke tempat lain aja. Gue sibuk. Nah. Terus kata malaikatnya, kayak dulu ente pernah jadi orang botak deh. Oh enggak, enak aja kalau ente bohong, awas ya. Nanti ente berubah jadi betul. Ya nggak mungkin lah, ya orang udah ganteng gitu. Dan berikutnya yang ketiga datang kepada orang yang dulunya buta. Selamat pagi, assalamualaikum, bos kambing. Oh iya, waalaikumsalam, selamat pagi. Ada apa mas? Itu, saya ini orang buta, saya butuh bantuan. Saya pengen ngelanjutin perjalanan. Nggak ada yang saya harapkan kecuali Allah, dan saya berharap pada engkau, wahai bos kambing. Iya, apa yang bisa saya bantu mas? Saya minta kambing ente satu aja, supaya saya bisa ngelanjutin perjalanan. Oh silahkan, ambil aja. Ini kambing kan banyak nih. Gitu. Ambil aja, mau ambil berapa? Silakan, nggak apa-apa. Saya ikhlas kok. Gitu. Dulu saya juga buta. Terus ada orang nolongin saya. Terus ada orang nolongin saya itu nggak cuman ngobatin, ngedoain, ngasih kambing buat saya sehingga menjadi banyak, sehingga saya menjadi kaya. Nah sekarang kamu minta kambing dari saya, nggak apa-apa, ambil aja. Gitu. Oh enggak, saya cuman menguji kamu. Gitu. Allah akan ngasih berkah dalam hidup kamu, wahai mas buta yang dulunya buta. Tetapi ketahuilah, kedua temanmu itu, si Koreng dan si botak yang punya onta menjadi bos onta dan bos sapi tadi, bos sapi ya, mereka dikutuk oleh Allah. Kenapa? Karena mereka nggak tahu terima kasih. Gitu. Dan sekarang mereka berubah menjadi miskin kembali. Baik nih murid-murid, contoh yang keempat. Apa contoh yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil? Kita harus sering-sering berterima kasih, harus sering-sering bersyukur. Kita ini puasa, ya. Oh, puasa kita ini panas, haus, lapar. Ya iya, namanya puasa, mana ada orang kekenyangan siang-siang lagi puasa. Gitu. Kita ngelihatnya kemana? Ke Palestina, dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Ini nggak ada apa-apa, kita masih belum seberapa, makan itu. Ya, oleh sebab itu, mari ya kita jalankan puasa kita di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik kita bisa. Insya Allah, ya, kalau kita menjalankan dengan sebaik-baiknya, Allah pasti senang. Allah jadi redho. Nah, turun berkah dari langit dan dari bumi. Ya, jadi gitu. Kisah tentang beberapa kisah dari kisah Bani Israel ya, yang bisa kita petik hikmahnya.
Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk untuk kita. Amin ya robbal alamin. Ya mohon maaf nih nggak ada hadiah, nanti hadiah silakan hubungin panitia. Itu aja, terima kasih dan mohon maaf dari Pak Fadli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.